Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 kelas 2022C akan menampilkan video tentang enzim alfa-glukosidase pada diabetes. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felis Teretalfea, nomor absen 12. Saya Putri Aliana Raziah, nomor absen 31. Saya Lendara Findra, nomor absen 29. Saya Syafitra Nijita, nomor absen 5. Saya Gita Maulida, nomor absen 10. Saya Sintia Sareta, absen 35. Saya Alfia Ainur Fadila, absen 8. Saya Khalilatul Latifa, absen 3. Saya Fasya Yanabila, absen 18. Dan saya Fatimah Cinta, absen 38. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa nih, Ais? Kita bakal bahas tentang potensi penghambatan enzim alfa-glukosidase pada tanaman obat tradisional Indonesia. Gimana sih kasusnya, Ais? Nah, jadi enzim alfa-glukosidase itu berhubungan sama penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri itu merupakan penyakit metabolik yang telah menjadi permasalahan cukup serius di dunia. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Sejumlah 90% penderita diabetes itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dipengaruhi karena gaya hidup yang kurang sehat. Nah, penderita diabetes mellitus ini harus memperhatikan kadar glukosa postprandial. Pengontrolan kadar glukosa postprandial ini dapat dilakukan dengan penundaan absorpsi glukosa dengan cara menghambat enzim hidrolisis karbohidrat seperti alfa-glukosidase pada organ pencernaan. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak sekali tanaman obat tradisional yang telah ditetapkan ke dalam Formularium Rauman Obat Tradisional Indonesia atau FROTI sebagai tanaman yang aman dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Terdapat 4 jenis tanaman sebagai terapi pengobatan diabetes mellitus, yaitu kayu manis, pare, daun salam, dan brotowali. Nah, kayu manis, daun salam, dan brotowali itu memiliki aktivitas penghambatan enzim alfa-glukosidase yang baik atau tinggi. Sementara untuk pare, dia itu memiliki aktivitas penghambatan enzim yang rendah. Kenapa sih kok bisa gitu, Ais? Dalam kehidupan sehari-hari, enzim sangat penting bagi kehidupan. Enzim merupakan biokatalisator untuk semua sistem kehidupan yang berperan dalam semua reaksi biokimia, baik dalam mikroorganisme, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Biokatalisator sendiri itu digunakan untuk mempercepat aktivitas enzim. Untuk mempelajari enzim sendiri, terdapat ilmu yang dapat mempelajari enzim, yaitu enzimologi. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah enzim. Menurut Emil Fischer, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan gembok, di mana enzim sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Substrat akan masuk ke dalam sisi aktif enzim dan substrat tersebut akan diubah menjadi produk. Produk akan dilepaskan dari sisi aktif enzim dan enzim akan menerima substrat yang baru lagi. Kemudian yang kedua ada industri. Menurut Daniel Kaslan, enzim akan melakukan penyesuaian bentuk berikatan dengan substrat yang bertujuan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuatan ikatan enzim dengan substrat lebih reaktif. Substrat akan menempel ke bagian sisi aktif enzim dan akan menyesuaikan
menyesuaikan bentuk dari substrat tersebut. Kemudian substrat akan diubah menjadi produk akan dilepaskan dari bagian sisi aktif enzim, dan enzim akan menerima substrat yang baru lagi. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Nah, ciri ini tuh dibuktikan dengan kristalografi sinar X. Hal yang membuktikan lainnya adalah sifat enzim ini sama dengan sifat protein, yaitu mudah terdenaturasi oleh suhu yang tinggi. Berikutnya itu sifat enzim yang katalitik. Jadi enzim ini turut berperan dalam reaksi biokimia dengan cara menurunkan EA atau energi aktivasi. Dengan menurunkan energi aktivasi ini, reaksi biokimia ini dipercepat. Berikutnya adalah kerja enzim sangat spesifik karena enzim itu hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu saja. Setelah itu ada pula sifat enzim, ciri enzim di mana dia dapat digunakan berulang kali. Karena dalam melakukan reaksi itu dia tidak berubah dan ya setelah itu dapat digunakan kembali. Ciri yang berikutnya adalah enzim terdenaturasi pada suhu yang tinggi. Enzim itu memiliki suhu optimal tertentu. Jadi pada suhu di atas suhu optimal ya dia akan terdenaturasi sehingga tidak dapat melakukan kerjanya dengan benar. Yang terakhir itu adalah enzim dapat bekerja bolak-balik, di mana ada reaksi antar enzim dengan substrat dan enzim ini menguraikan satu senyawa menjadi senyawa yang lain. Jadi, fungsi dari enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi dalam suatu reaksi kimiawi. Suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan demikian, membutuhkan lebih sedikit energi untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Enzim mempercepat reaksi kimiawi secara spesifik tanpa pembentukan hasil samping dan bekerja pada larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Jadi enzim yang berperan dalam kasus ini yaitu enzim alfa glukosidase. Enzim ini merupakan enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan. Maka enzim ini dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Selain itu, enzim yang berperan dalam proses pencernaan yang pertama yaitu enzim amilase yang bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Yang kedua adalah enzim protease, enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu enzim lipase, merupakan enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang keempat maltase, merupakan enzim untuk menghancurkan maltosa. Selanjutnya ada laktase, memecah gula glukosa. Dan yang keenam yaitu sukrase, enzim yang diproduksi untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana. Jadi sebelum dicerna oleh enzim alfa glukosidase, karbohidrat itu awalnya dicerna terlebih dahulu oleh enzim amilase. Setelah dicerna oleh enzim amilase, karbohidrat itu kemudian akan menjadi oligosakarida. Oligosakarida kemudian dipecah lagi oleh enzim alfa glukosidase hingga menjadi monosakarida yang menjadi diserap oleh tubuh. Nah, dengan mudahnya monosakarida yang diserap oleh tubuh, penderita diabetes mellitus itu akan mudah untuk menyerap monosakarida tersebut dan akan terjadi hiperglikemia setelah makan. Hiperglikemia itu tingginya kadar gula darah pada glukosa pada penderita diabetes mellitus. Nah, untuk mencegah hiperglikemia
Selanjutnya, reaksi enzim terhadap kasus diabetes. Jadi, pengontrolan kadar glukosa postprandial dapat dilakukan dengan penundaan absorpsi glukosa dalam tubuh dengan cara menghambat enzim hidrolisis karbohidrat seperti alfa-glukosidase pada organ pencernaan. Penghambatan enzim alfa-glukosidase mengakibatkan enzim tidak mampu mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana untuk diserap oleh tubuh, sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa postprandial pada penderita diabetes. Oleh karena itu, menurut literatur dilakukan pengumpulan data mengenai potensi penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase pada tanaman tradisional yang tercantum dalam roti sebagai terapi pengobatan diabetes, sehingga dapat diketahui tingkat penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase dari tanaman tersebut dapat diharapkan menjadi acuan pengembangan terapi DM yang lebih efektif. Cin, aku sedih banget karena kucing aku kena diabetes loh. Aku baru tahu juga kalau kucing tuh bisa kena penyakit diabetes. Oh, jadi kamu baru tahu? Iya. Jadi hewan itu bisa kena diabetes mellitus. Oh gitu. Sini aku jelasin ya. Oke. Jadi diabetes mellitus itu ada 2 jenis. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Ini tuh terjadi banyak pada anjing. Yang kedua, itu ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini tipe diabetes yang disebabkan karena kurangnya produksi dan tidak efektifnya kerja insulin. Dan ini tuh banyak terjadi pada kucing. Jadi bisa jadi kucing kamu itu kena diabetes mellitus tipe 2. Oh gitu. Jadi di hewan tuh ada 2 tipe diabetes. Yang satu diabetes mellitus tipe 1 dan yang kedua diabetes mellitus tipe 2. Oh gitu. Oke. Nah, faktor-faktornya itu faktor yang berisiko mempengaruhi diabetes mellitus pada hewan peliharaan dalam jangka waktu panjang, yaitu ada umur, jenis kelamin, berat badan, jenis breed, sama aktivitas fisik. Iya sih, kucing aku kayaknya kurang aktivitas juga sih di rumah. Oh, jadi gitu. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang telah menjadi permasalahan cukup serius di dunia karena merupakan penyakit yang tidak menular dan mematikan. Enzim yang berperan dalam pengontrolan kadar glukosa postprandial adalah enzim alfa-glukosidase yang bekerja dengan cara menghambat enzim hidrolisis karbohidrat. Penghambatan enzim alfa-glukosidase mengakibatkan enzim tidak mampu mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana untuk diserap tubuh, sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa postprandial pada penderita diabetes. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. But only if you listen.